Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kalau pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Berikut ini kita akan mempelajari tentang tipe dan karakter wirausaha, di mana terdapat 3 tipe wirausaha, yaitu yang pertama disebut dengan wirausaha sosial atau socialpreneur. Kemudian yang kedua, wirausaha itu dikatakan sebagai intrapreneur. Dan yang ketiga, wirausaha dapat dikategorikan sebagai technopreneur. Apa itu wirausaha sosial? Ya, wirausaha sosial memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Contohnya, kebutuhan umum yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya diusahakan ataupun disediakan oleh wirausaha sosial ini. Kemudian yang dikatakan intrapreneur itu merupakan seseorang yang fokus pada suatu inovasi baru di dalam lingkungan perusahaan. Artinya dia terikat bekerja pada suatu instansi dan dia memiliki tugas sebagai seorang yang harus dapat menghasilkan inovasi baru tertentu. Kemudian technopreneurship itu merupakan perpaduan antara teknologi dan bidang usaha sebagai dasar proses dalam menghasilkan usaha. Di dalam technopreneurship ini, seseorang itu menghasilkan suatu usaha yang dipadukan dengan teknologi. Contohnya seperti Indofood, ya. Dia melakukan suatu produksi massal dengan menggunakan teknologi, ya. Tenaga manusia itu hanya sebagai penggerak saja. Tetapi kalau yang melaksanakan proses produksi itu dilakukan oleh teknologi canggih. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang karakter wirausaha. Pada pertemuan yang sebelumnya, ya, di dalam sikap dan perilaku wirausaha ini sudah kita singgung, ya, bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi tentang karakter. Karakter-karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, ada beberapa karakter wirausaha, ya. Yang pertama, seorang wirausaha itu harus memiliki kemampuan mengenali peluang usaha. Artinya, di dalam suatu wilayah tertentu, usaha apa yang tepat dia buka, ya, sehingga usahanya itu dapat berkembang dan tujuannya tercapai. Kemudian yang kedua, seorang wirausaha harus berani mengambil resiko. Jadi artinya dia berani mengambil resiko. Kalau membuka usaha, tentu biasanya di awalnya itu mungkin akan mengalami kerugian. Tetapi dia harus siap dengan resiko itu. Kalau tidak siap dengan satu resiko, maka seorang wirausaha itu nggak akan dapat berhasil. Kemudian yang ketiga, seorang wirausaha harus memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, seperti dalam sikap dan perilaku wirausaha itu sudah kita bahas, ya. Seorang wirausaha dia harus orang yang kreatif. Nah, inilah yang menjadi karakter dari wirausaha itu. Lalu yang keempat, memiliki kemampuan berinovasi. Kemampuan berinovasi artinya menemukan suatu cara ataupun suatu produk baru sehingga apa yang sudah dihasilkan sebelumnya tidak membosankan,
tetapi dapat menarik minat dari konsumennya. Walaupun kadang-kadang inovasi yang dilakukan itu bisa saja hanya berupa kemasan. Kemasannya saja yang diganti. Isinya masih sama, ya, isinya masih sama, komposisinya juga sama, tetapi mungkin kemasannya diperbaharui. Nah, itulah yang menjadi satu kemampuan berinovasi. Kemudian yang kelima, selalu komit dalam pekerjaan, ya, selalu komit dia dalam pekerjaannya, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Nah, ini menjadi karakter utama seorang wirausaha. Kalau tidak komit dalam pekerjaan, tidak memiliki etos kerja, dan tidak punya tanggung jawab, maka usaha yang dia buka atau dia kembangkan itu tidak akan berhasil. Yang berikutnya, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha harus berjiwa pemimpin. Kalau dia tidak bisa berjiwa pemimpin, bagaimana mungkin dia bisa mengembangkan usahanya? Nah, yang berikutnya lagi, mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi ciri wirausaha itu juga harus mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Artinya dia tidak murah cengeng, ya, pantang menyerah. Nah, itu dia. Oke, sampai di sini tentunya anak-anak sudah mengerti, ya, apa yang dimaksud dengan tipe dan karakter wirausaha. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan buku paket yang sudah kalian miliki. Ya, materi yang Ibu terangkan tadi sudah ada di buku paketmu. Lebih jelasnya, kamu perhatikan buku paketmu halaman 14 sampai halaman 16. Ya, supaya lebih mantap lagi, supaya kamu lebih mengerti tentang materi yang baru saja Ibu terangkan. Nah, di sana ada soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Dan juga soal uraian sebanyak 5 soal. Nah, setelah selesai nanti kamu pelajari materinya, maka kamu kerjakanlah soal pilihan ganda itu dan soal uraiannya dengan tepat. Cara mengerjakan soal-soal yang ada di situ, ya, untuk pilihan ganda, kamu tulis kembali soalnya. Lalu pilihlah jawaban yang benar. Tidak usah semua jawabannya itu ditulis, ya, jawaban yang benar saja. Nah, tapi kalau soal uraiannya, boleh kamu ambil kesimpulan apa soalnya itu, ya, atau langsung jawab, ya. Tapi kamu jawablah dengan jelas dan benar. Nah, inilah pertemuan kita untuk hari ini, ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat and stay at home. Selamat pagi.